balik lagi. Sekarang aku lagi bareng sama Kapinai. Kapinai ini ada di depanku jadi road captain. Cuma dua-duaan aja sih. Sekarang aku startnya dari Bintaro. Kayaknya mau main blusuk-blusukan. Kemana? Ikutin terus sama cewek-cewek kotor ini yang bakalan main kotor-kotoran. Nih, kalau spion biasanya satu aja yang kanan, karena kalau misalnya udah belusukan biasanya spion itu udah nggak kepake ya, lebih ke mengganggu kalau masuk-masuk dahan-dahan gimana gitu ya, pohon-pohon. Nah, kalau di jalan raya yang kanan itu lebih untuk kalau misalnya mau mau nyalip. Seru banget nih, aku kayak excited banget motoran bareng sama Kapinai. Serunya kalau misalnya orang pendek ya, macet karena kakinya sulit untuk menjamah tanah. Jadinya tuh kita keseimbangannya tuh bener-bener diuji banget. Gimana caranya supaya nggak ngerepotin nurunin kaki gitu. Anjir, ugal-ugalan coy, cewek-cewek binal. Pokoknya kalau misalnya cewek udah pakai motor-motor off-road, naked kayak gini, dipakai buat dirty bike, pokoknya nakal. Lihat. Mari kita nyari samperan, pegangan kaki. Terus kamu juga mesti cek gimana caranya dia dengan motor netral, kaki kirinya nyantol di batu, gimana caranya dia jalan. Gue yakin sih dia nggak bakalan nurunin kaki. Lihat aja. 3, 2, 1. Anjir. Anjir. Anjir, gue speechless. Itu kaki dia megang dari mana ya? Oh, jangan tinggalkan aku. Top speed ini, top speed udah top gear, cepet-cepet tapi nggak berasa ya. Ini udah nyampe mana ya? Cibubur. Nah, di sini kita nunggu teman perempuan lagi. Nggak ikut ke Cisadon sih, ya ketahuan deh. Jadi ngomong ke Cisadon. Mau nebeng makan dulu? Ya, mulai. Ini cewek-cewek kece, aku suka. Di depan itu ada Kaulan. Kaulan cantik banget, dia tuh makeup artist gitu. Pakai X-Max dan bawanya gokil, montal mantul. Kalau misalnya kita jalan bertiga tuh rasa-rasanya mesti punya wits. Jadi kalau misalnya kita jalan bertiga tuh kayaknya mesti satu agama, pakai satu motor apa gitu. Ya, isi dulu. Tuh, lihat tuh cara berdirinya aja begitu. Oke lah.
Iya iya. Dia tuh manual tapi transmisi giginya di mana sih? Apanya? Ini dia. Ini. Hah? Oh ini dibikin reklus. Aha. Jadi aslinya kan kopling. Cuman dikasih reklus jadi kita ngopernya cuman koplingnya dipakai cuman buat ngoper aja. Oh. Jadi kalau tanjakan apa udah kayak matic. Kayak tadi stop lampu tadi kan stop lampu merah, terus start juga itu udah kayak matic aja. Iya. Oke, kece. Seneng aku ngeliat naiknya. Aku juga mau sedikit kasih tahu buat yang belum tahu aja. Kalau udah tahu ya abaikan. Kalau misalnya udah kayak semacam kebut-kebutan kayak gini ya, untuk transmisi gigi mau naik turunin itu sebenarnya udah nggak perlu pakai tarik kopling lagi, karena selama pas momennya tutupan gasnya ngoper giginya itu, kecuali turun ya, kalau misalnya turun kan kita butuh engine brake, dan seharusnya semua motor tuh bisa, jadi nggak mesti motor-motor balap doang dalam kondisi jalan kayak gini nih. Terus ada yang nanya kan, kalau misalnya kayak gitu jebol nggak? Ya kalau dipaksa iya, tapi kalau misalnya aku saranin itu kalau turun gigi, karena kita butuh engine brake, jadi kita butuh bantuan dari si gigi untuk memperlambat kecepatan, itu harus pakai tarik kopling supaya ada tarikan mundurnya gitu. Yang hijau-hijau, aduh seger banget ya, kayak makan es kelapa muda. Jadi aku dapat info kalau misalnya mau cari yang seger-seger, nggak jauh dari Jakarta, itu ya daerah-daerah Sentul, Bogor. Ini sekarang kita kan mau menuju Cisadon. Motor juga gokil-gokil, jadi kayak seru aja gitu. Anjir, gue ditinggalin. Ini udah full. Berdiri, duduk, berdiri, duduk. Ini Kapina itu makannya apa ya? Kayak nggak ada takut-takutnya dia. Padahal tinggi motornya itu lebih tinggi dari motorku yang aku pakai sekarang. Tuh, anjir. Terus tinggi badannya itu lebih rendah dari aku. Aku tuh 166. Dia kayaknya di 160-an deh. Tapi gokil banget. Ini nih yang dibilang idola nih. Skill motorannya kece badai. Badung banget dah, Badung deh.
Wait sebentar ya. Anjir, jatuhnya jelek banget, najis. Sakit gak? Sakit. Kenapa dia nggak mau belok ya? Nggak kerekam lagi. Aku kerekam nih. Lurusin dulu. Ngilu nggak? Bisa nggak dilurusin? Ya kamu, dia robek. Kenapa dia nggak mau belok? Bukannya nggak mau belok, mungkin momentumnya belum pas kali mengambil belokan. Soalnya kan itu gundakan ya. Belok ke sini tuh agak sedikit gundakan. Apa sih ini? Ya, memori gue full lagi. Aku ada memori. Kayaknya ada yang belum dihapus nih. Lo lurusin dulu. Ini motor biar gue yang bangun aja. Nanti dulu aja. Nanti Iya, aku duduk bangunin. Sorry ya, gue panjatin. Masih masuk ya? Jatuhnya nyusrek banget. Kaki amanin dulu ya. Iya. Ngelihat nggak sih jatuhnya langsung jatuhnya langsung ngegubrak banget. Tahu nggak? Tadi sih yang sempat gue liatin tuh langsung belok patah gitu loh. Padahal nggak kenceng kok. Tadi pas mau gas, kirain kan mau berhenti apa duluan. Pas duluan kayak kok dia nggak mau belok. Oh ternyata di situ gundukan. Atau mungkin coba dimain-mainin bannya aja kali ya, karena kan takutnya kapasitas gua ngerasa kempes banget atau lo cukup beda. Jadi nanti dicoba-coba aja bannya, kalau kira-kira sedikit agak licin, ntar ban belakang kempesin gitu. Karena kalau ban-ban kayak gini di aspal tuh lebih licin, apalagi kalau nanti pas saat hujan. Jadi sebaiknya hati-hati dari sekarang. Ini ada Oh iya, nggak ada ya? nggak ada. Makanya gua itu hati-hati jalannya. Tahu nggak gua kenapa nggak pakai protektor? Semenjak badan gua membesar, protektor nggak muat. Karena gua biasa pakai di dalam. Oh. Karena lebih ini kan apa? Menurut gua sih memang prosedur untuk pakai protektor ya di dalam celana gitu. Cuman berhubung gue nyari protektor nggak ada yang muat, terus kalau udah gue masukin ke dalam celananya jadi nggak muat, akhirnya ya sudahlah, berhubung gue mainnya bismillah aja, hati-hati. Berarti celananya mesti lebih gede ya? Nyari yang gede gombrong banget gitu. Mau pernah make di luar tapi gimana ya, kayak kurang nyaman gitu kan. Ini bahannya licin ya, jadi kalau kita bergerak sedikit kegesek dia miring gitu. Paling kalau pakai celana yang udah ada shock protectornya tuh, oh iya masih oke ya, kayak padding gitu. Ayo semangat Gisel, habis jatuh Gisel. Udah lama nggak jatuh, cukup ya sekali aja.
plastiknya. Tuh kakek aku Atit. Tapi sumpah sih Kapinai jago banget nih. Basic motornya off-road, overland. Oh, dia malah suka sama jalan-jalan yang kayak gini. Gue dikasih gituan aja deg-degan. Kaki aku Atit. Jadi ceritanya tadi pas udah dikasih jalan ya, pokoknya lo semua udah lihat lah ya, iya kebodohan gue. Dikasih jalan malah grogi, terus pas ada gundukan mungkin gasnya kurang atau apa, pokoknya dia rasanya sih si motornya ini nggak mau belok. Tapi memang pure kebodohanku, emang grogi juga, udah lama enggak. Cenut. Kalau otaknya didengkul gini nih. Dan aku itu pure follower. Kayak lebih pede aja ngikutin, karena di depan itu kan dia tahu ya jalannya lewat mana aja. Tapi kalau misalnya di depannya udah ngebut, ya gue juga nggak bisa. Selamat datang di Kampung Awan. Padahal tadi aku makannya sama loh, sama-sama sop buntut. Kenapa dia bisa begitu ya bawa motornya ya? Sengaja ngeliat nih, Kapinai makan apa ya? Sop buntut, ya gue samain aja. Tahu-taunya buntutnya dia, buntutnya gue beda. Masih oke. Haha. Kalau bisa ini kaki ininya ngempit, jadi kalau jalan-jalan bannya geser-geser Masih kepegang. ngempit tangki supaya nggak jadi masih bisa ketahan sama posisi kita ngempit Oke. tangki. Oke. Kayaknya kalau tadi pas lo tadi jatuh itu kaki lo masih kelihatan. Pas ngegang ya.
sial, kempit. Wah, ada tempat camping. Orang banyak bilang Desa Cisadon. Ah. Cisadon itu nanti desa terakhir yang kita bakal berhenti di situ. Wow. Dan lebih serunya lagi, nanti kalau kita udah berhenti di Desa Cisadon situ kan, nanti kita berhentinya kan di warung. Itu kalau udah sore turun kabut. Oh. Malam ya, dinginnya tuh udah kayak di puncak dinginnya. Parah deh pokoknya. Padahal nggak tinggi-tinggi amat ya. Iya. Gue pernah sekali nggak camping kan di sana. Itu parah dinginnya sampai nusuk banget. Ya, diajarinnya dilatih dulu di sirkuit. Jadi gimana cara nunggangin motor, terus ngempit, terus gimana cara kalau lewatin kayak jalan-jalan batu, tanah gitu. Basicnya sih gue harus selalu ngempit paha gue ke tangki. Karena itu apa ya, poin banget utama kalau lo main trail itu, karena kan kegecol-gecol ya. Nah, badan kita tuh ngestabilin, menahan motor jatuh kalau kita ngempit. Jadi balancingnya kalau main motor beginian ya harus ngempit. Ini aja jepit terus ya. Jepit terus. Jadi mau egal-egol begini juga Tetap. badan lo tetap ngempit. Ini jadi balancing lah. Suka kaget gitu kan, dia suka gini sendiri gitu. Kan kalau misalkan orang ngangkang begini nggak siap kan. Nah kalau lo ngempit begini terus ya posisinya jadi bisa nahan gitu. Noted. Yo. Bisa? Ini tuh ya PR-nya Recluse. Kalau kita tadi jatuh nggak ada engine brake. Kita ini dia ngeglosor. Jadinya mesti rem aja gitu. Anjir, keren banget sumpah. Udah turun aja, kenapa sih bisa cepet gitu? Ya ampun, ini aku mesti ngapain ya? Mesti makan apa? Tuh, kayak bego gitu bawanya. Aduh. Ambil kiri lu.
jurang, yang kanan banyak batu lepasan. Takut, sumpah gue takut. Sebelah gue jurang coy. Tuhan Yesus, giliran kayak gini tuh, ngesrot sedikit kan selesai umur gue. Aku lelah menahan ini semua ini. Bodoh deh, bego deh, gue nggak bisa naik motor. Tapi ya, aku kayak pengen nangis lagi deh. Nangisnya bukannya karena kakiku sakit, tapi aku dikasih orang ya baik banget nih, ngajarin ini secara nggak langsung. Dia kan ngajarin gue ya, dari gue yang tolol begini, nggak bisa naik motor, diajak kayak gini terus ditungguin. Ya mungkin dia juga bete kali ya kalau misalnya nungguin gue jalan slow. Dan aku juga sebenarnya kalau misalnya dia jalan slow di depan malah grogi gimana gitu. Mendingan dia duluan aja, setiap pertigaan dia nungguin. Dan orang baik apa lagi, kurang baik apa lagi coba. Monyet nendang batu gue, sakit lagi deh. Monyet kan dikempit Gisel, kasih tahu. Tuhan Yesus. Nah giliran gini aja nyebut kata dia. Giliran hari Minggu malah keluyuran loh. Duh, lelah. Jadi ya asal naik aja, karena orang kan suka main asal naik, dia nggak tahu bawa motor, cara naik motor tinggi, apalagi ya begitu deh, belajar. Maksudnya diliatin aja, padahal kan dirimu lebih pendek dari aku ya. Iya. Dari tadi aku speechless gitu. Lurus aja, lo harus tahu teknik pada saat lo belok, momentum lo belok itu gimana, terus mau pergiginya itu kapan. Itu orang yang nggak banyak tahu. Terus harus digigi berapa kalau tanjakan. Kayak tadi gue tuh jatuh kan, karena kan overpower, motornya kan
cc-nya gede. Jadi kalau gue gas melejit. Nah, iya. Makanya tadi gue pelan-pelan gitu. Kalau motor kecil juga sama. Biasanya kalau motor-motor gue dulu belajar 150. Kalau tanjakan tuh gigi 2. Kalau gigi 1 kadang suka jemping. Nyari-nyari nyamannya sendiri sih lebih, tapi tetap harus dikontrol sama basic dasarnya ya. Motor sekalian ya. Motor. Dokumen nih. Sering lihat deh, ada orang-orang pada main motor trail gitu, main-main tanah, tapi kakinya pada ngangkang semua. Nah itu salah satu yang mungkin belum tahu atau mungkin belum belajar, karena basicnya lo tuh kalau udah di atas motor trail itu harus dikempit, karena itu modal utama lo ngebalancing badan lo sama motor Biar nyatu gitu ya, si motor sama orang. Tapi sebenarnya motor trail doang apa semua motor sih? Kayaknya semua motor ya kalau ngempit itu enggak ya? Kan ini balik lagi ke kemana dulu, alurnya mau ke tanah, Medannya. Iya medannya mau ke batu-batu, karena kan itu goncangan kan. Kalau di aspal mah sih nggak perlu, karena kan ngempit itu kan butuh tenaga kan, kempitan gitu untuk daya tahan kita. Gimana caranya kita nggak melehoy gitu kan, bahasanya melehoy. Jadi kalau ban lo ngesot dikit, nah lo masih tetap stay gitu di tempat duduk lo, ban lo doang aja yang bengkok, badan lo mah nggak usah gitu. Jadi lebih banyak main ke badan. Jadi badan lo ya harus main gitu. Pada saat jatuh ya lo harus begini gitu. Pokoknya banyak gaya deh. Gitu. Masih semangat sih ya. Iya. Kalau terlalu kaku jadi susah ngimbangin juga gitu. Jadi jatuh kaku banget berarti. Jedak, udah diem aja kaku. Anjir. Gokil. Pegang, kempit Gisel, kempit. Jadi pertama kali aku ikut kayak ginian ya, jalan Kalimantan. Terus diinfoin, diajarin dadakan, lu kalau misalnya kayak gini tangannya lemesin aja, kempit. Kakinya suka ngegang. Jadi menurut kalian ya, aku kasih tahu nih sejujur-jujurnya, gue nggak jago bawa motor, gue nggak bisa, gue nggak handal, gue nggak berani untuk off-roadan begini. Tapi gue penasaran, gue mesti bisa gitu loh. Itu yang kayaknya ya, itu yang bikin orang lihatnya anjir keren banget. Padahal lihat ya kayak Kapinai gitu, dia slow-slow aja. Padahal tadi makannya udah sama loh. Apanya Tapi bawanya tetap beda. Yeay.
Akhirnya aku pernah ke Cisadon.